Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Lanjut lagi bosku. Karena konsorsium Amerika dan keluarga John sudah bekerja sama untuk melenyapkan dirinya, maka Harvey York segera memutar rencana untuk menamparkan mereka. Apa yang akan dilakukannya? Di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5425 sampai 5429. Chapter 5425. Hanya salah paham. Harvey York memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Direktur John, apakah kamu mengenal orang-orang benua hitam yang membawa senjata api ini? Jika aku ingat dengan benar, menurut hukum raja di negara hak kita, memegang senjata api tanpa sertifikat resem adalah kejahatan bagi siapapun. Kalau kejahatannya serius harus ditembak, kalau ringan masuk ke dasar penjara. Mereka yang berkolusi dengan penjahat seperti itu juga ikut bersalah. Sebagai seorang kepala polisi yang mengetahui hukum dan melanggar hukum bahkan lebih merupakan kejahatan. Aku pikir kecerdasanmu seharusnya tidak ada hubungannya dengan penjahat ini kan? Atau jangan-jangan, kamu sebagai direktur kantor polisi Golden Sands, adalah pelindungnya. Karena saat kamu bertemu dengan beberapa orang benua hitam, dia berusaha membujukmu. Bahkan kamu dan tuan di belakang mereka, sepertinya memiliki kesepakatan di belakang. Setelah mengatakan itu, Harvey York melirik Pangeran Gibson dan berkata, "Sudahkah kamu merekamnya? Jika tidak, aku akan berbicara lebih banyak sebentar lagi." Pangeran Gibson tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Tidak hanya telah direkam, tetapi juga siap dikirim kapan saja. Jika ada masalah, aku akan segera mempostingnya di internet. Akunku sudah siap." Harvey York mengangguk dan berkata, "Bagus. Sebagai warga negara yang taat hukum, ketika kita tidak bisa menjamin keselamatan kita sendiri, kita harus menggunakan cara kecil pengawasan media ini. Aku pikir Direktur John juga bisa mengerti hal ini. Dan Direktur John sebagai santo pelindung, bagaimana dia bisa tidak memahami hukum dan melanggar hukum? Kita tidak boleh salah paham padanya. Ayo, cepat bawa teh untuk Direktur John. Semuanya. Datang dan hargai penegakan hukum Direktur John." Mendengar kata-kata Harvey York, Kastil Foster yang bersembunyi di belakang berlari dengan tergesa-gesa. Dia segera menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, dia mencari bangku kecil dan duduk di sana. "Harvey York, kamu." Adegan ini hampir membuat Capri John muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya diadu sekali oleh Harvey York hari ini, tetapi sudah berkali-kali. Adapun kulit Black Dog ikut berubah. Meskipun dia tidak mengerti beberapa bahasa negara yang rumit, dia juga mengerti bahwa situasinya tidak baik saat ini. Dia menurunkan senjata api di tangannya dan berkata dengan cepat, "Direktur John, kami adalah orang asing dan memiliki hak ekstrateritorial." Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Hak ekstrateritorial? Salah paham? Harvey York sedikit mengernyit. "Apakah kamu berkebangsaan Amerika?" Black Dog itu tanpa sadar berkata, "Tidak. Tidak. Kalau begitu, apakah kamu orang pulau?" "Juga tidak. Tidak semuanya." Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah Black Dog. "Kamu bukan orang Amerika, berani mengatakan bahwa kamu memiliki hak ekstrateritorial. Kamu bukan penduduk pulau, juga berani mengatakan bahwa semua ini salah paham. Apakah kamu tidak mengerti bahwa negara yang lemah tidak memiliki diplomasi? Penduduk asli benua hitam, berani berkicau di negara H dan melakukan rencana pembunuhan dengan senjata. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa negara H dapat diganggu?" Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan benar, "Direktur John, aku tahu bahwa kamu sebagai Direktur Kepolisian Golden Sands, seseorang dari pemerintah, tidak dapat bertindak secara terbuka dan berlebihan. Tapi tidak apa-apa. Aku di sini untuk membantumu." Plak. Sambil berbicara, Harvey York menamparkan Black Dog sekali lagi. "Datang ke negara H dengan kepemilikan senjata secara ilegal, dosa yang pantas dihukum mati." Plak. "Ketika kamu bertemu Direktur John, kamu tidak hanya tidak berlutut, tetapi kamu juga ingin menjebaknya." Plak. "Hanya orang benua hitam, apakah kamu layak berbicara tentang hak ekstrateritorial dengan Direktur John? Siapa yang memberimu wajah?" Chapter 5426. Di depan Capri John, Harvey York menamparkan puluhan kalinga menyebabkan Black Dog tersandung ke belakang. Black Dog mencoba mengangkat senjata api di tangannya dan membantingnya ke Harvey York beberapa kali. Tetapi dia harus menelannya di bawah mata Capri John yang mematikan. Capri John hampir muntah darah, dia percaya bahwa jika dia tidak datang malam ini, Harvey York yang bermarga pasti akan mati. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus dia dan seberapa tinggi nilai kekuatannya, dia tidak bisa menghindari tombak dan senjata api. Tapi masalahnya, bajing ini terlalu berbahaya. Ditambah dengan Pangeran Gibson yang tak henti-hentinya mencoba mengunggah video setiap saat. Capri John pun semakin tertekan hingga muntah darah. Jika tidak ada Pangeran Gibson yang siap kapan saja, dia mungkin telah melenyapkan Harvey York dengan tangannya sendiri. Harvey York. Melihat Harvey York menamparkan Black Dog lebih dari belasan kali dan masih tidak bermaksud untuk berhenti, Capri John akhirnya mau tidak mau berbicara untuk menghentikannya. Lagi pula, dia tahu betul siapa Karina. Orang yang sangat menyinggung Karina sekarang tidak akan membantunya maupun keluarga John. Harvey York berhenti, dengan ekspresi seolah-olah bisa mengerti. "Direktur John, jangan khawatir. Selusin tamparan hanyalah makanan penutup sebelum makan malam. Pertunjukan yang bagus masih akan datang."
Selama percakapan, Harvey York tidak memberi Capri John kesempatan untuk berbicara, tetapi meraih senjata berburu di tangan Black Dog itu. Dia kemudian mengarahkannya ke pangkal pahanya, sebelum tersenyum sedikit, dan berkata, "Jangan salahkan aku." Direktur John berpikir itu tidak cukup, aku hanya bisa bernapas lega untuknya. "Dor?" Tanpa memberi orang lain kesempatan untuk bereaksi, Harvey York langsung menarik pelatuknya. Dengan dentuman keras, Black Dog itu merosot ke tanah sambil memegangi pahanya, hingga membuatnya berteriak dengan sedih. Di bawah tatapan semua orang yang terpana, Harvey York mengembalikan senjata berburu ke tangan Black Dog. Dia menyekat tangannya hingga bersih, dan kemudian tersenyum sambil memandang sedikit ke sekelilingnya dan berkata, "Semua orang melihatnya. Penduduk asli benua hitam ini datang ke Aula Fortune untuk membuat masalah. Akibatnya, senjata api meledak dan melukai pahanya. Ini yang pantas. Direktur John, bahkan jika dia terluka parah, setelah kamu membawanya kembali, kamu harus mengikuti aturan raja. Dibutuhkan setidaknya 20 tahun penjara karena memasuki negara H dengan senjata api ilegal. Aku akan menjunjung tinggi hak warga negara yang sah dalam hal ini. Jika tidak dihukum 20 tahun. Dengan sangat menyesal. Jangan salahkan aku karena pergi ke pengadilan untuk menuntut keluarga John." Karena itu, Harvey York bertepuk tangan dan duduk kembali di kursi taisi. "Direktur Hoffman, tolong bawa orang itu pergi. Ngomong-ngomong, pel lantai juga sampai bersih." Tubuh Capri John bergoyang saat menggertakkan giginya. Tetapi karena ponsel di tangan Pangeran Gibson, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan menegakkan keadilan. Bawa dia." Saat berbicara, Capri John melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar bawahannya meninggalkan orang-orang benua hitam yang tampak kusam. "Oh, iya. Aku hampir lupa." Harvey York menepuk kepalanya. "Juga, kami juga akan menuntut orang-orang benua hitam ini karena merusak properti kami. Tirai Hainan Huanghuali bernilai $140 juta. Vas dari Kilhangguan juga bernilai $140 juta. Aku akan meminta keluarga Pagan mengirim tagihan sebentar lagi. Jika kamu tidak mau membayar kompensasi, kamu akan menanggung konsekuensi yang lainnya." Tubuh Capri John bergoyang, wajahnya pucat dan dia menoleh sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bisa yakin akan hal itu? Uang ini tidak akan kekurangan 1 sen pun. Betulkah?" Harvey York tersenyum. "Terima kasih Direktur John, kamu sudah menegakkan keadilan untuk kami. Sampaikan salamku untuk Tuan Muda John." Chapter 5427. Duar. Cangkir Geo Bafang yang diturunkan dengan indah dihancurkan ke tanah. Barang senilai $1,68 juta langsung berubah menjadi pecahan dan bubuk yang terlihat sangat menyedihkan. Blind John menatap muram pada puing-puing di tanah, otot-otot di wajahnya yang tampan terus-menerus berkedut. Di seberangnya, Capri John berdiri dengan ekspresi ketakutan. Dia melihat puing-puing di tanah dan merasakan perasaan berdebar. Setelah waktu yang lama, Blind John berkata perlahan, "Maksudmu, orang-orang dari konsorsium Loke sudah membuat masalah dengan Harvey York? Bahkan membuatmu datang ke sana? Harvey York tidak hanya berhasil selamat, tetapi kita juga harus menangkap orang-orang dari konsorsium Loke. Bahkan, aku harus memberitahu konsorsium Loke untuk mengambil $480 juta dan memberi kompensasi kepada bajing itu. Jika tidak, orang-orang dari konsorsium Loke akan ditambahkan kejahatannya." Capri John menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda John, semuanya karena bajing Harvey York itu terlalu berbahaya. Dia baru saja mengunci denyut nadi kita. Dia mengetahui bahwa pada saat kritis ketika kepala rumah akan menjabat, keluarga John kita tidak boleh memiliki skandal. Tapi jangan khawatir. Ketika upacara peresmian selesai, aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Kau terlihat baik padanya." Blind John maju beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu lancip Capri John. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk membiarkan Harvey York menderita kerugian besar? Strateginya kelihatan sangat sempurna, tetapi kita bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Apalagi, sekarang." Capri John berkata dengan lembut. "Tuan Muda John, kali ini berbeda dari masa lalu. Selama kepala keluarga berada di posisi teratas, seluruh Golden Sands akan berada di bawah oleh keluarga John. Pada saat itu, kita memiliki 100 cara untuk melenyapkannya." Blind John tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan enteng, "Ini adalah akhir dari masalah ini. Apakah akan membuat masalah dengan Harvey York atau tidak, aku yang memiliki keputusan akhir. Ambil $480 juta dari perbendaharaan pribadiku dan beri kompensasi kepada Harvey York. Karina pasti tahu tentang ini. Ini mewakili sikap keluarga John untuk mereka." Capri John tertegun sejenak dan berkata, "Kita yang akan membayar. Tapi masalahnya adalah..." Blind John berkata ringan, "Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Saat ini, kita dapat dengan aman mempersiapkan upacara pelantikan ayahku. Adapun hal lain, kesampingkan untuk saat ini. Juga, Harvey York akan segera tahu bahwa uangku tidak akan begitu mudah didapat." Ketika Blind John sedang mengatur pembayarannya, hampir pada waktu yang sama, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Golden Sands. Areanya cukup luas, dengan lebih dari selusin villa bergaya gotik tersebar di seluruh penjuru. Dapat dikatakan bahwa ketika Amerika Serikat mendirikan kedutaan di Golden Sands, ia memilih daerah ini dengan hati-hati.
Pada saat ini, di villa di tengah, ada banyak orang benua hitam dengan seragam kamuflase yang sedang berpatroli. Mereka semua memegang senjata api di tangan mereka, dan mereka semua menatap sekeliling dengan ekspresi dingin. Sepertinya selama lalat terbang, mereka akan ditembak langsung oleh mereka. Tempat ini adalah salah satu benteng dari konsorsium Loke. Salah satu dari 8 konsorsium besar di Amerika Serikat di negara H. Pada saat ini, di titik tertinggi villa, ada balkon yang menghadap ke Sungai Rio. Seorang wanita berbikini, dengan sosok anggun, rambut pirang dan mata biru, sedang berbaring di kursi malas. Dia memegang segelas Lafite 1982 di tangannya. Dia mengguncang gelas itu sebelum meminumnya. Chapter 5428. Adegan ini sangat indah, tetapi beberapa orang benua hitam yang berdiri di segala arah, meskipun merasakan sesak napas, mereka tidak melihat ke samping. Mereka semua tahu bahwa wanita di depan mereka itu sangat cantik, tetapi mereka jelas bukan seseorang yang memenuhi syarat untuk mereka sentuh. Wanita ini adalah Karina yang baru saja ditampar wajahnya oleh Harvey York di depan umum. Dan di belakang Karina, ada seorang penduduk pulau dengan wajah tampan dan pucat. Dia adalah anggota keluarga Abe. 5 keluarga kerajaan dari negara pulau, penguasa keluarga Abe saat ini, adalah Ibu Ki Abe. Yamato Abe menderita kerugian besar dari Harvey York sebelumnya juga ada di sana. Orang-orang dari negara pulau itu sudah menelan kemarahan mereka, seolah-olah mereka telah melupakannya. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ibu Ki Abe benar-benar bersama Karina saat ini. Tapi ini normal. Sejak Amerika menjatuhkan senjata api genetik di pulau itu 70 tahun yang lalu, penduduk pulau telah menjadi bawahan Amerika. Tidak peduli seberapa terhormat bangsawan lama dan baru di negara pulau, ketika mereka bertemu orang Amerika, mereka hanya memenuhi syarat untuk berlutut. Namun saat ini, Ibu Ki Abe tampak berbeda dari penduduk pulau lainnya. Dia menatap Karina dengan tajam, seolah-olah dia akan menelan wanita ini dan menggosokkannya ke lengannya. Tuan Ibu Ki, ada apa denganmu malam ini? Setelah perlahan menghabiskan segelas wine, Karina Loke dengan santai menuangkan segelas untuk Ibu Ki Abe, sebelum membuka mulutnya sambil tersenyum. Ibu Ko Abe berkata dengan ringan, "Aku baru saja mendapat berita, dan aku ingin memberitahumu tentang ini." Informasi. Karina cemberut dan matanya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan rasa dingin. Hanya ada satu hal yang ingin aku ketahui, dan itu adalah, apakah Harvey York sudah mati? Aku tidak percaya jika aku tidak bisa menghabisinya. Aku sudah mengirim begitu banyak prajurit genetik kepadanya. Karina menghancurkan gelas anggur merah di tangannya. Tentara genetik. Ibu Ki Abe tersenyum sepenuh hati. Sejauh yang aku tahu, pejuang genetikmu tampaknya tidak berpengaruh kepadanya. Sebelum dia benar-benar mengambil tindakan, dia dibawa pergi oleh orang-orang dari kantor polisi Golden Sands. Selanjutnya, Harvey York juga memintamu untuk memberikan kompensasi $480 juta. Jika tidak, para pejuang gen di bawahmu akan dimasukkan ke penjara. Untuk menenangkan Harvey York, Blind John telah menarik $480 juta dari perbendaharaan pribadinya untuk mengkompensasi bajing Harvey York itu. Selama percakapan, Ibu Ki Abe meletakkan ponselnya. Jelas, dia memiliki saluran khusus untuk mendapatkan berita secara langsung. Apa? Karina tertegun sejenak, dan dia duduk tegak. Apakah ada lubang di otak Blind John? Aku tidak tahu apakah kita datang ke Golden Sands kali ini, hanya sebagai platform untuk keluarga John mereka. Tidak hanya membiarkan Harvey York yang memukul wajahku. Dia meminta orang-orangnya untuk memberinya pelajaran, dan dia bahkan mengirim orang-orang dari kantor polisi untuk melindunginya. Apakah Blind John ingin bersama kita selamanya? Jelas, wajah cantik Karina saat ini jelek. Orang Amerika selalu menyebut diri mereka detektif dunia, jadi mereka tidak suka bersembunyi dan menyelipkan tindakan mereka, tetapi suka bertindak secara langsung. Dia sebelumnya telah mengirim prajurit genetik Olka untuk melenyapkan Harvey York, tetapi rencananya gagal. Sekarang dia langsung mengirim tim pejuang genetik yang telah menghabiskan banyak uang untuk itu, tetapi mereka ditahan oleh polisi sebelum mereka dapat memainkan peran mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Lagi pula, dalam persepsi Karina, tidak peduli seberapa kuat Harvey York, ketika dia menghadapi sekelompok besar pejuang genetik, tidak ada jalan baginya kecuali mati. Tentu saja, dia tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi hari ini. Chapter 5429. Ibu Ki Abe tersenyum ringan pada saat ini, dan berkata, "Nona Karina, bukannya Blind John ingin melawan kita. Tetapi bajing Harvey York itu, yang secara langsung merekam video langsung dan mengunggahnya secara online. Pada saat kritis seperti itu, keluarga John tidak punya pilihan lain. Namun, tidak peduli seberapa kuat Harvey York, dia masih memiliki keterbatasan. Nona Karina, jika kamu sangat menginginkan kepalanya. Kalau begitu, aku dengan sepenuh hati akan bersedia melayanimu. Ini berita baik." Karina mengulurkan jari-jarinya yang runcing dan mengangkat dagu Ibu Ki Abe ke atas. Dan bibir merahnya yang lembut mengecup wajahnya yang lain dengan ringan. "Jika kamu bisa membawa kepalanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan?" Pada hari kedua setelah Harvey York dan keluarga Loke berbalik, mereka mendapatkan keuntungan kecil dari $480 juta di gedung keluarga Patel. Tempat ini adalah markas kelompok dan perusahaan keluarga Patel. Ini juga merupakan kantor Kairi Patel saat ini. Di kamar presidennya, ada marmer putih perutikan yang elegan di mana-mana. Di sudut dinding, ada beberapa rak bogu dari Hainan Huanghuali yang ditempatkan secara acak.
Di rak Bogu, terpajang segala jenis barang antik yang tidak ternilai harganya. Bahkan beberapa barang antik yang hilang dalam legenda telah muncul di sini. Pada saat ini, Kairi Patel melingkarkan lengannya di dadanya. Dia berdiri di depan kaca besar yang menjuntai dari lantai ke langit-langit sambil memandangi gunung ungu di luar jendela. Pada saat ini, alisnya sedikit gelap dan ada sedikit kesuraman dalam ekspresinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Wesley Wright benar-benar berani menggunakan kekuatan keluarga Wright untuk menekan keluarganya. Ini tidak hanya menyentuh aturan yang ditetapkan oleh bos besar, tetapi juga menantang garis bawah dari 5 penjaga gerbang kuno. Sejak saat menolak pernikahan Wesley Wright, 20 perusahaan keluarga Patel memiliki masalah pajak. Di beberapa pabrik, karyawan mogok dan menyebabkan gangguan, yang membuat rencana produksi yang semula lancar menjadi terhenti. Ketika beberapa pelanggan hulu dan hilir mendapat berita ini, mereka juga segera mengirim komplain. Bahkan saham grup yang terdaftar di Hong Kong City mengalami short selling skala besar di pagi hari. Dan nilai pasar grup tersebut menguap seperempat kali dalam waktu setengah jam. Hal-hal ini tampaknya terjadi secara tidak sengaja, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun. Tetapi Kairi Patel tahu betul, bahwa jika Wesley Wright tidak menggunakan koneksi Emery Wright di belakangnya, bahkan Blaine John mungkin tidak dapat melakukan hal-hal ini dalam waktu singkat. 10 keluarga teratas dipimpin oleh keluarga Wright. Keluarga di mana bos besar berada. Meskipun bos besar sendiri selalu jujur, tetapi banyak orang yang mengikutinya, mau tidak mau akan bersandar di pihak Emery Wright. Ketika orang-orang Emery Wright ingin menggunakan energi mereka, orang-orang ini secara alami siap membantunya. Karena itu, keluarga Patel saat agak panik. Banyak tetua klan bahkan memanggil Kairi Patel secara langsung dan memintanya untuk menyetujui permintaan pernikahan dengan Wesley Wright. Bahkan jika itu untuk membodohinya, Maria memintanya untuk bertindak manis terhadapnya. Sangat disayangkan bahwa hal-hal ini sama sekali tidak mungkin disetujui oleh Kairi Patel. Bajing ini. Kairi Patel sangat marah. Dia membuka ponsel dan saat melihat bahwa saham grup telah turun hampir 30 poin, ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia mengetuk jendela dari lantai ke langit-langit dengan tangan kanannya, memikirkan apakah akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli saham grup dalam jumlah besar. Di satu sisi, dia dapat menjual, dan di sisi lain, dia dapat meningkatkan chip di tangannya.